dalam keadaan apapun. Kita harus dan kita diperintahkan untuk berbuat kebajikan yang bermanfaat. Melalui, emang kalau nggak pakai partai nggak ada manfaat? Ada. Tapi ingat, ibadah paling banyak bisa dilakukan melalui politik. Saya katakan tadi, saya sekarang tidak punya kekuasaan, tidak punya kedudukan. Berbeda ketika saya jadi anggota DPR 5 tahun, amal jariah saya, tanda tangan, ribuan orang bisa sekolah karena tanda tangan saya. Karena saya anggota DPR. Besok baru di DPRD akan berbeda manfaat Anda ketika Anda sekarang lagi berjuang. Beda. Bisa ngomel sama wali kota. Kenapa jalan ke sini nggak dibangun? Kenapa? Waduh, enak banget Pak. Betul. Enaknya apa? Kita ikut dalam perubahan. Gitu. Di dalam apa? Di dalam mempengaruhi dan membuat kebijakan yang berpihak pada rakyatnya. Kalau ada orang mengatakan, ibu bapak, jangan masuk partai pengen kekuasaan, katakan iya. Saya mencari kekuasaan. Sebab apa? Tanpa kekuasaan, bohong bisa ikut di dalam perubahan. Begitu jawabnya. Gak usah malu. Ibu kalau bukan anggota DPRD, ibu tidak bisa tanda tangan tentang APBD Kota Bekasi. Ibu tidak bisa menegur kepala dinas. Ibu tidak bisa menegur wali kota. Gak bisa. Karena ibu tidak punya kekuasaan. Sekarang ibu ikut ngatur Kota Bekasi, nggak bisa. Siapa lo kata wali kota? Besok menjadi partnernya wali kota, bisa. Bapak salah. Anggaran ini harus sekian, harus begini. Ikut. Apalagi anggota DPRD tingkat kota dan kabupaten, bunyinya beda. Dia bukan legislator. Kalau saya dulu jadi anggota DPR RI itu legislator karena dia menyusun undang-undang. Tapi kalau DPRD dia mitra sejajar dengan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Dasar nggak? Dia wali kota sendirian, ibu rame-rame 50 orang. Posisinya sama, posisi politiknya. Gitu. Makanya saya ingin mengajarkan pada teman-teman, bukan mengajarkan, membagikan pengalaman. Kalau pertanyaan saya, setelah Diana terpilih jadi anggota DPR, apa yang ingin diperjuangkan? Harus dipikirkan dari sekarang. Misalnya, tadi sama Bung Sidik kita bicara soal fenomena pendidikan yang setiap tahun ajaran itu pasti punya problem. Saya 5 tahun dulu di DPR mengenai politik pendidikan, nggak pernah beres soal zonasi, PPDB dan sebagainya. Bukan soal infrastruktur semata, tapi perencanaan yang tidak berbasis data. Kan mestinya tahu dong, dinas pendidikan di sini berapa anak yang akan masuk ke SD tahun 2023. Harus sudah ada datanya. Dilihat di TK, lulusan TK berapa orang, berapa ribu orang. Berarti harus menyiapkan infrastruktur dan sarana prasarana untuk sekian ribu orang. Kalau kurang, dianggarkan dari awal untuk membangun gedung baru. Tidak mampu daerah minta ke pusat. Yang meminta, yang mengusahakan, memperjuangkan itu anggota DPR, baik DPRD maupun DPR RI yang dari dapil sini. Kalau ada anggota DPR RI dari dapil sini cicing baik, ya harus kita pertanyakan. Itu hak orang sini yang milih kemarin. Ada 6 orang loh anggota DPR dari sini di RI. Kok PPDB setelah kejadian kisru ini baru anggota DPR marah-marah gitu? Terlambat dong. Pengawasan itu bukan setelah terjadi, bukan DPR bukan pemadam kebakaran. Dia harus terlibat dalam perencanaan sebagian dari bentuk pengawasan itu. Nah untuk itu, kalau ibu misalnya mau ibu-ibu di kampungnya, di kompleksnya, di rumahnya, kok banyak ya kematian ibu dan anak atau stunting tentang kekurangan gizi. Ibu tinggal searching, buka cekrek Dinas Kesehatan Kota Bekasi, apa datanya. Ibu bisa untuk modal bicara dengan masyarakat, yang kedua bisa jadikan modal untuk nanti kalau tinggal duduk di DPR. Jadi ibu tahu problem, bapak tahu problem. Kalau sekarang ditanya, kalau udah masuk ke jadi anggota DPR, mau apa? Waduh saya nggak tahu ya. Jangan. Dari sekarang harus tahu apa yang akan kita perjuangkan. Problem apa yang ada di masyarakat. Sekarang ya Pak ya, di Indonesia, saya nggak tahu negara kita negara apa ya. Tadi saya baca nonton di televisi, ibu menganiaya, anak menganiaya ibunya. Suami bakar istri, istri bunuh bapaknya. Dan itu hampir setiap hari kita tonton ada. Mutilasi, mayat mengambang, kardus isinya orang. Ini bangsa apa sebenarnya? Nyawa begitu murah, begitu biadab cara membunuhnya. Ya. Jauh dari akhlak, jauh dari adab, jauh dari ilmu gitu. Itu tugas politik untuk menyelesaikan itu.
Dan yang kita sedih, tidak ada satu pun pejabat tinggi negara yang mengomentari tentang fenomena ini. Di Bekasi termasuk banyak loh daerah kita. Betul nggak? Kematian orang dan sebagainya, pembunuhan, kriminalitas. Anak-anak muda di bawah 18 tahun mencelurit orang tua karena geng motor dan sebagainya. Pernah dengar komentar? Jangan hanya dipandang sebagai sebuah peristiwa tindakan kriminal, pidana, bukan. Pidana dan kriminal itu hilir. Hulunya pendidikan kalau orang. Karena manusia dengan hewan kan beda tipis. Kita dikasih akal budi. Monyet makan kita makan, monyet tidur kita mau tidur, monyet kawin kita kawin. Tapi monyet tidak berakal budi, kita punya akal budi. Harusnya beda dengan hewan. Hewan aja tidak saling membunuh kok. Tapi kejadian bagi manusia bukan main. Nah itu tugas pendidikan, tugas hulu. Bagaimana membangun peradaban? Salah satu instrumen peradaban adalah pendidikan. Nah maka untuk itu politik pendidikan harus diperjuangkan bagi teman-teman yang mau masuk ke DPRD. Misalnya, saya mau ngambil pendidikan deh, saya mau ngambil kesehatan lah. Kota Bekasi kan nggak ada pertanian, saya nggak ngambil pertanian, saya ngambil apa? Tentang pariwisata misalnya. Searching di semua lini itu banyak data yang bisa untuk jadi modal kita ngomong dengan masyarakat. Ya, saya kira itu gambarannya supaya teman-teman agak sedikit terbuka tentang sebetulnya kalau kita nih berjuang datang ke masyarakat, pasang spanduk, pasang stiker, lalu ngomong, emang apa sih mau diperjuangkan oleh kita harus tahu. Jangan cuma sekedar masang-masang banner tapi kita nggak tahu besok akan mau ngerjain apa kita. Kalau nggak kepilih kan, jangan dibahas. Tapi kalau kepilih kan masalah. Kalau kita nggak tahu apa-apa, begitu duduk bengkok gitu. Iya kan? Nah, saya ingin ini betul-betul diresapi oleh teman-teman sekalian. Dan Gelora, mengapa harus partai Gelora? Gelombang Rakyat Indonesia ini, pikiran-pikiran dari Ketua Umum kita, Pak Anies Mata, itu bukan main berhasil. Dalam kondisi sekarang, kita butuh arah baru. Sudah kehilangan arah kita. Sumber daya alam kita diberikan begitu saja kepada bangsa-bangsa lain. Yang harus kaya negara, bukan oknum tertentu. Tapi kenapa ada? Sekarang kita lihat nikel diangkutin dengan harga murah, batu bara pun demikian. Ya. Sementara masyarakat di sekitarnya juga miskin. Ini negeri kita memang bukan negeri yang baik-baik saja, gitu. Ini terlepas kita tidak usah nyalahin orang-orang lain yang salah udah kelihatan kok, gitu. Tapi kita harus memberikan satu arah baru, satu solusi baru, satu warna baru di dalam mengelola negeri ini. Dan prosesnya kita memang harus berjuang. Kadang-kadang problem kita kan baru datang ke tempat masyarakat, Bu mau ngasih apa Bu? Bawa jilbab nggak Bu? Bawa kaos nggak Bu? Bawa beras nggak? Bawa sembako nggak? Pertanyaan kayak gitu-gitu. Dan itu penyakit masyarakat yang memang sudah diajarkan oleh para elit yang tidak bertanggung jawab terdahulunya. Dulu mana ada milik kepala desa pakai disogok suap, betul nggak? Zaman orang tua kita dulu nggak ada. Awal saja tahun 2004 aja nggak ada orang nyop orang. Kita mau jadi anggota DPR terus nyop orang, nggak ada. Makin kesini bangsa ini makin brutal. Kenapa? Diajarkan oleh para politisi yang malas untuk turun, dia hanya menyelesaikan segalanya dengan uang. Maka masyarakat sudah terbiasa menerima suapan-suapan itu. Agama melarang betul itu. Suap itu dilarang banget. Karena yang disuap dan menyuap posisinya di neraka, bukan haram. Final. Ar-Rasi wal Murtasi finnar. Bagi orang Islam. Jadi apa? Betapa bahayanya hasil kepemimpinan wakil rakyat yang dapat nyuap, dapat benar. Dia bisa lakukan apa saja. Ibu dikasih beras 2 liter, minyak goreng 1, jilbab selembar. Dia pikir dia sudah membayar suara rakyat seperti itu. Dan dia tidak balik lapor, dia menjadi sah. Saya sering tanya di Bekasi, Ibu tahu nggak anggota DPRD yang daftar sini? Nggak ada yang tahu. Padahal dia yang milih. Gitu. Ya kan? Waktu itu saya kira pemikiran berkas ini harus muncul dari kita, dari Gelora. Kita partai baru memang, kita partai kecil, tapi jangan berkecil hati. Insya Allah kemenangan hanya milik Allah, kekuasaan milik Allah. Kata Allah apa? Kekuasaan milikku dan akan aku berikan kepada orang yang aku kehendaki. Kita menjemput takdir, kita berjuang terus. Kayak Ruli sekarang ini berjuang ngumpulin teman-teman, masang banner di mana-mana, bikin dengan merchandise. Itu lagi ikhtiar kita. Tugas kita hanya ikhtiar dan berdoa. Kemenangan ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Tapi sebelum apa-apa kita sudah terjalin silaturahmi.
pendekatan kepada teman-teman yang lain. Dengan cara perlahan-lahan kita ajarkan pada publik. Sebab apa? Politik bukan hanya ingin mencari kedudukan, tapi dia harus menjadi public educator. Public educator itu artinya bahwa dia politisi harus juga menjadi pendidik bagi masyarakat. Kasih tahu. Contoh sederhana, Bu. Kalau harga cabai naik, ibu-ibu suka marah-marah kan? Soal pemerintah lah ini itu. Padahal halaman rumahnya lega. Untuk nanam cabai mungkin 20-30 pohon bisa. Tanami itu penyelesaian. Nah, itu cara jalan keluar, itu cara ngedidik orang kayak gitu. Ya, gitu. Agar ibu anak yang terdidik nyamuk sampahnya bersihin, itu ngedidik orang. Ibu jangan main-main loh. Dengan cara kecil itu, ibu dapat amal ibadah yang baik, dapat pahala yang baik. Itu apa? Mengajarkan orang lain untuk menjadi lebih baik, dan kita ada manfaat bagi dia. Ya, saya kira itu tidak banyak yang harus kita lakukan sebetulnya. Walaupun perjuangannya begitu banyak. Sederhana, bagaimana cara politik kita mencerdaskan orang yang tertinggal, yang bodoh dalam tanda kutip. Bagaimana mensejahterakan orang yang kemiskinan itu ada dua, Bu, Bapak ya. Pertama, kemiskinan struktural. Apa itu kemiskinan struktural? Kemiskinan yang dibuat atas kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Orang Bekasi nganggur, orang Cina pada datang kerja di sini. Itu kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Kedua, kemiskinan akibat dari kultural. Karena dia malas bergaul, apalagi sekarang generasi selonjoran, nyender di tembok main HP. Ya kan? Habis kuota teriak sama emaknya, "Mak, kuota beliin, Mak." Dan dia nggak bergerak, nggak olahraga, nggak mana-mana. Sebelahnya toples, kacang, kue. Itu generasi sudah pada tingkat yang itu. Jadi kemiskinan kedua tadi disebabkan struktural karena kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. Misalnya kita dagang di sini, ngobrol dagang sini, tapi tidak diberikan solusi oleh Satpol PP di mana harus dagang. Kedua, kultural. Kultural itu budaya, kebiasaan. Pengen hidup enak tapi bangun siang. Mana ada orang sukses bangun siang? Gak ada. Iya. Di satu seminar saya ditanya anak muda, "Pak Mi kan udah sukses." Ya, alhamdulillah. Bagaimana cara sukses? Sebelum saya jawab, saya tanya dulu sama kalian. Kalian kalau bangun tidur jam berapa? Tergantung, Pak. Kalau ada bola jam 10 baru bangun. Nonton final dulu. Kalau lu bangunnya jam 10, gak usah nanya sukses, lu tidur lagi aja. Iya dong. Udah miskin sombong, munajat aja nggak mau, minta aja nggak mau, bangun malam aja nggak mau, ya, lewat sudah. Gitu. Jadi ini kita harus punya semangat membangun itu bagi saudara-saudara kita. Saya kira itu aja. Saya mencintai kalian semuanya, kita menjadi satu keluarga. Ayo kita berjuang sama-sama. Soal kemenangan, jangan ambil alih tugas Allah Subhanahu wa taala. Itu biar bagian Tuhan yang memenangkan. Tugas kita cuma ikhtiar dan kita berdoa. Udah. Jangan sok-sok urusan rezeki segala macam, itu mengambil tugas Tuhan. Jangan. Allah nggak usah dibantuin kita ngurusin aturan rezeki, itu yang ngatur beliau. Ya Allah. Gitu. Kita ikhtiar aja, berusaha aja dengan benar, tata caranya benar. Gitu. Ya. Lalu berdoa, bermunajat. Sebab salah satunya senjata orang beriman adalah doa, dan salah satunya bisa berubah takdir adalah doa. Ya kan? Untuk itu, mari kita berusaha sekeras mungkin, berusaha, berjuang terus, sosialisasi terus, dan jangan berhenti untuk munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus dibimbing dan dilindungi. Dibimbing kapan? Ke arah yang baik, dan setelah punya kedudukan pun dibimbing dari godaan-godaan setan yang memungkinkan kita terjerumus seperti mana politisi-politisi sebelumnya. Saya kira itu. Mudah-mudahan Gelora bisa mengisi kota Bekasi dengan baik dan bisa menjadi warga yang baik, bisa penonton yang baik. Dan satu hal, tidak ada pilihan kecuali Indonesia harus punya arah baru. Arah barunya apa? Arah bagaimana kita meninggalkan hal-hal yang buruk kemarin dan kita memikirkan hal-hal yang bagus ke depan. Agar apa? Saya hidup sudah selesai, tapi tidak mungkin saya mewariskan kepada anak cucu saya kondisi-kondisi yang tidak baik. Maka saya harus berjuang sekarang. Bagi saya jadi anggota BRI jadi nggak ada masalah. Kalau udah tua, mau ngapain? Umur udah 65, cucunya aja udah 7, masih ngotot pengen kaya, enggak kali, ya kan? Tapi kan saya harus mewariskan negeri ini yang baik kepada anak cucu kita. Dengan cara apa? Dengan berjuang melalui politik ini. Ya, saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa mencapai, bisa memulai kita dengan semangat. Dan inilah awal semangat kita bersama. Dan
Jangan ada kata pesimis. Bang, ini basis partai ini, bang, nggak ada cerita. Lapangan semuanya sama. Di lapangan apapun bisa terjadi. Yang tadinya menang bisa kalah, yang tadinya kalah bisa menang. Sebab apa? Kekuasaan dipergilirkan oleh Allah. Nggak usah khawatir, jangan masuk ke sini. Udah biasa Pak. Saya jangankan nunggu besok matahari terbit, belum matahari terbit, spanduk kita udah hilang. Betul nggak, Pak Ruli? Saya capek pasang spanduk. Besok juga, misalnya kalau bisa punya duit kita pakai duit dari baja kali dari sek, kita alas gitu. Betul. Karena kalau dilihat dari cara nyambutnya bukan Satpol PP juga, bukan. Teman-teman kita yang lain merasa kita muncul sebagai partai baru ada ancaman, ya kan? Ada rivalitas gitu. Nah itulah yang sebetulnya orang-orang yang anti demokrasi dan ketakutan, tidak punya keberanian untuk berkompetisi. Ya, jalan terus, oke? Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Kota Bekasi. Kota Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.